Puji-pujian telah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah pada kami dari hati ke hati kami Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan tidak luput daripada kami satupun Bapa, tapi kami dapat menerima urapan daripada dalam kasih-Mu, agar kami pun hidup layak di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat tim praise and worship. Terima kasih. Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih Bu Mari. Kita masih dengan tema yang sama. Ya Bapak Ibu ya, bicara tentang kasih. Love one another. Kalau nggak tahu bahasa Indonesianya, saling mengasihilah gitu. Kasih mengasihilah, seperti itu. Saya sebelum memulai, saya mau tanya dari beberapa Bapak Ibu teman-teman, apa itu kasih menurut masing-masing pribadi? Apa itu kasih? Kadang mungkin pas saya tanya kayak gini, mungkin ada yang langsung nyanyi ya. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Itu juga termasuk salah satu definisi dari kasih. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengaplikasikan love one another ini atau saling mengasihi? Ini menjadi salah satu perintah baru yang akhirnya Tuhan ulang lagi pada pasalnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu baca untuk ayat pasal-pasal selanjutnya, ternyata perintah ini diulang oleh Tuhan. Dan ada beberapa kitab lagi, baik Roma, baik Galatia, itu menulis kembali bahwa perintah saling mengasihi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya mau mengangkat di sini saling mengasihi di dalam sebuah komunitas. Slide berikutnya Kak, kita akan baca dulu ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih dalam sebuah komunitas itu ada kata saling di dalamnya. Di dalam kata saling ini berarti nggak bisa satu orang. Kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Apalagi dalam sebuah komunitas, enggak, aku ya kasih sih, tapi aku lebih kasih kepada diriku sendiri. Oh, nggak bisa kayak gitu. Karena ada kata saling di sini. Di slide yang berikutnya Kak. Kasih di sini harus dilakukan oleh lebih daripada satu orang. Ketika saya bilang saya mengasihi Kak Seren, berarti yang terlibat di dalam kasih itu bukan cuma saya sendiri, ada Kak Seren. Apalagi di dalam komunitas kita, komunitas rohani. Jangan jauh-jauh lah kita ke komunitas yang luar. Kita bicara dulu di dalam. Karena ketika kita penuh di dalam, baru kita bisa berbagi keluar. Kita nggak bisa tuh, kita nggak ada isi, terus kita mau berbagi ke orang-orang di luar, nggak bisa. Seperti air ya analoginya. Kalau misal kita punya sebotol Cleo, walaupun dia kecil tapi dia penuh. Seperti inilah baru kita bisa berbagi kepada orang lain. Ini berbicara tentang kasih. Bagaimana kita membentuk kasih di dalam sebuah komunitas? Kenapa di situ dibilang oleh Tuhan adalah saling. Bukan lagi mengasihilah sesamamu, enggak. Memang mengasihi sesama tapi harus ada timbal baliknya. Kita berbicara tentang saling kasih feedback. Di dalam komunitas kita tidak bisa berbicara tentang aku mau memberkati dia asal dia seperti ini, nggak bisa. Kita memberkati kalau atas dasar kasih sudah tidak ada alasan lain. Sudah tidak ada lagi harus atau karena, seperti kemarin juga diberitakan oleh Pak Willy, sekalipun itu harus dipakai di dalam sebuah komunitas. Saya mengasihi
Siapa ya di sini? Saya mengasihi Asel. Walaupun Asel kadang diomongin keras kepala. Ini cuma contoh ya Kak Asel ya. Saya mengasihi Bang Bil. Walaupun Bang Bil kalau dinasehatin sedikit ngeyel. Ini cuma contoh Bang Bil. Seperti itu berarti itu belum itu sudah menunjukkan sebuah kasih. Tapi kalau saya mengasihi Kak Seren karena Kak Seren tuh pintar di sekolah, itu semua orang juga bisa mengasihi karena dia pintar. Saya mengasihi Kak Valentino karena mainnya cakep, main keyboardnya. Semua orang pun bisa melakukan itu. Yang Tuhan tuntut di sini adalah kita jadi berbeda dalam hal kasih. Kasih yang dunia contohkan dalam hidup kita ini banyak. Tapi kasih ini yang Tuhan ingin untuk kita lakukan itu adalah sebuah kasih yang spesial. Kasih yang ketika melihat perbedaan itu nggak menjadi dasar untuk kita lalu menjauh. Tapi ketika kita melihat perbedaan, kasih itu muncul. Ini seperti Indonesia ya, walaupun berbeda-beda tetap satu. Kembali lagi ke firman Tuhan. Slide yang berikutnya Kak. Di sini saya mengambil satu poin pertama, yaitu kasih menyatukan perbedaan. Di dalam komunitas, kita cuma ngomong GBI Rock dulu, kita nggak usah ngomong keluar dulu. Kalau ngomong keluarga, mau nggak mau perbedaan itu tetap diterima ya. Mau gimana lagi? Ini suami saya, ini istri saya, ya udah kita udah disatukan di depan. Nanti ketika pernikahan baru muncul yang bikin jengkelnya pun, ya udah gitu loh. Ini namanya pernikahan. Tapi di dalam sebuah komunitas itu perbedaannya banyak banget. Kita perbedaannya yang pertama di situ fisik. Kita ngomong perbedaan yo, fisiknya udah beda nih. Gimana caranya kita untuk menerima? Yang kami dari timur hitam, keriting, mata besar, apakah bisa diterima oleh orang Jawa yang orang Cina yang putih, matanya sipit? Begitu pula sebaliknya. Makanya saya suka lagu hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Nah itu menggambarkan kami pun diterima gitu ya. Itu adalah perbedaan dasar. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Saya tuh rohaninya lebih keren. Saya tuh lebih dewasa kok. Saya lebih rajin beribadah. Enggak, kita lihat dulu hal-hal dasar. Apakah hal-hal fisik ini bisa kita terima juga perbedaan-perbedaan ini? Kadang mungkin dengan perbedaan itu timbul rasa iri, timbul rasa dengki. Maka kasih itu tidak bisa masuk. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan benci perselisihan. Karena bapa perselisihan itu adalah iblis. Iblis tuh suka banget kalau kita mulai ada, kok dia sepatu baru lagi tuh? Kok dia bulu matanya tambah lentik toh? Nah, iblis tuh seneng banget. Hal-hal kecil aja udah bisa aku korek nih dari dia nih. Yang berikutnya, usia. Kasih itu memandang usia nggak sih? Enggak ya. Kadang yang lebih tua kita melihatnya ya udahlah, untuk menghargai aja, untuk menghormati. Padahal kita butuh yang namanya kasih di situ. Jadi hormat dan menghargai yang kita munculkan di depan itu nggak munafik. Karena lawan kata kasih adalah munafik. Kita nggak karena, iya ya, Pak Eka lebih tua jadi nggak mungkin lah aku mau aneh-aneh. Tapi nggak ada rasa kasih di dalam. Apakah itu bisa disebut saling mengasihi? Jadi perbedaan-perbedaan yang muncul, baik itu pendidikan, pengalaman, status sosial, jabatan, harta, dan lain-lain, itu tetap ada dalam sebuah komunitas. Dan mau nggak mau, kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Kita nggak bisa pakai kasih kita sendiri, Bapak Ibu. Terbatas. Karena kasih manusia itu selalu ada syaratnya. Saya baik sama Abang Jose, kalau Abang Jose nggak teriak-teriak, itu ada syaratnya toh Bang. Tapi kalau saya sayang sama Abang Jose, walaupun Abang Jose teriak-teriak, tinggal saya nasihatin aja, Abang jangan teriak ya. Bentuk kasih seperti yang Pak Willy khotbahkan kemarin, menegur, menasehati. Jadi dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam komunitas kita ini malah membuat kita semakin saling mengasihi, membuat kita semakin saling mendoakan.
Karena bukan cuma kasih, tapi kita pun harus saling mendoakan. Karena Tuhan sendiri ngajar, musuh aja kamu doain, ya kan? Apalagi sahabat-sahabat. Kalau di dalam pasal 15 itu Tuhan mengumpamakan kita sebagai sahabat-sahabatnya yang rela memberikan nyawanya. Teladan kasih yang paling besar itu adalah Tuhan Yesus. Peristiwa kasih yang sangat-sangat bersejarah dalam kehidupan kita yaitu penebusan Yesus di kayu salib. Banyak hal yang Yesus teladankan kepada kita. Berbicara tentang perbedaan. Yesus mengasihinya itu mengasihi ahli Taurat, orang-orang Farisi, dia mengasihi. Tapi dia lebih melihat kepada, pertama siapa? Pelacur. Sakeus itu siapa? Pemungut cukai. Murid-muridnya itu siapa? Orang pejabat-pejabat? Enggak. Nelayan. Dia mau memberikan teladan bahwa kasih itu merobohkan golongan, menembus segala perbedaan. Bahkan sakit hatimu pun bisa dia pulihkan dengan kasih. Tuhan pengen kita sebagai murid-muridnya punya kasih seperti yang Tuhan lakukan ketika dia hidup bersama dengan murid-muridnya itu. Karena kalau kita bicara lagi balik kepada kita, ini dia bicara kepada murid-muridnya. Maka diangkatlah kepada kita. Alkitab itu sesuatu yang sangat multifungsi. Semuanya ada di dalam. Kalau kita baca, kita rajin untuk membaca Alkitab, kita mau merenungkan, kita pasti dapat hal-hal yang sehari-hari ini ada dalam kehidupan kita. Apalagi tentang kasih. Kalau di dalam Alkitab dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antara itu adalah kasih. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Apalagi cuman bicara soal perbedaan. Pelanggaran loh ditutupi. Luar biasa loh. Karena pelanggaran itu lebih besar gak sih daripada perbedaan? Lebih besar. Tapi kalau bicara kasih udah menutupi pelanggaran, apalagi perbedaan ini gak ada apa-apanya ketika kita memiliki kasih. Slide yang berikutnya. Perbedaan yang paling besar adalah cara pandang kita. Di gedung DPRD yang berantem itu masalahnya apa? Debatnya itu karena apa? Cara pandangnya berbeda aja tuh udah, waduh, satu Indonesia bisa gempar karena cara pandang. Dan Tuhan masuk ke situ dengan satu perintah baru, yaitu saling mengasihi. Yudas ada di dalam komunitas murid-murid itu. Dan Tuhan tahu akhirnya apa yang akan Yudas lakukan. Bukan cuma Yudas, Simon Petrus pun. Apa yang akan Simon Petrus lakukan ke depan, Tuhan pun sudah tahu itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Apa Tuhan gak tahu? Tahu ya. Tuhan tahu. Karena itu ketika dia datang di tengah-tengah mereka, Tuhan memberikan perintah baru ini, saling mengasihi. Karena berat Bapak Ibu. Kita umpamakan deh, kita dalam satu komunitas ini ada yang mengkhianati Pak Kornel aja deh. Kemarin ada salah satu anak DRG yang sangat-sangat bikin gemes. Itu kita marah semua enggak? Kita marah karena kita satu komunitas. Mengkhianati itu tuh hal yang mungkin berat banget. Apalagi yang sudah dikasihi, sudah dikasih makan, sudah dikasih tempat tinggal, semua fasilitas sudah dikasih sebagai seorang bapak, tapi dikhianati. Apakah itu tidak menimbulkan rasa sakit hati? Tapi dengan kasih Tuhan yang Tuhan datang, saling mengasihilah kamu, sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Kalau berbicara lebih jauh, kembalinya akan kepada Tuhan. Karena kemarin yang seperti dia dibilang standarnya kita untuk mengasihi itu udah standarnya Tuhan lah. SKA kalau saya singkat, standar kerajaan Allah. Bukan SDI, bukan SDI Pres Indonesia, bukan. Standar yang dunia inginkan.
Itu ada di slide berikutnya. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah kasih sebagai pembuktian. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana orang tahu? Kalau dia lihat, kalau dia dengar, dan dia merasakan. Nggak bisa dong orang tahu tapi cuman, oh iya saya tahu dari itu nggak fix itu namanya. Itu nggak sah secara hukum. Kalau cuma dengar dari, misalnya jadi saksi di sebuah kasus. Saya cuma dengar dari tetangga katanya, nggak bisa. Dia harus melihat, dia harus mendengar secara langsung, atau dia harus mengalami secara langsung. Bagaimana orang bisa tahu kamu mengasihi kalau di dalam komunitas kamu sendiri kamu nggak memunculkan itu? Kasih itu bukan cuma sekedar, oh iya, Tante Inkun jualan seblak, ayo kita rame-rame ke sana beli seblak. Enggak. Tante Maya jualan cumi, ayo kita beli rame-rame. Enggak cuma itu. Tapi mungkin ketika kita buat salah, Pak Willy sebagai seorang senior, Kun, jangan kayak gini lagi ya. Kalau Pak Willy panggil saya biasanya gitu, Kun. Dan kita kalau udah punya kasih, yang Pak Willy ngomong itu nggak buat saya tersinggung. Yang Pak Willy bilang itu membuat saya belajar. Yang Bu Maria nasehatin itu, yang Bu Maria saranin itu, yang Kak Mari saranin itu, yang Kak Valentino, yang semuanya saranin itu membuat saya belajar. Karena saya tahu mereka mengasihi saya. Amin ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ketika di dalam komunitas ditegur lalu, apalagi yang lebih muda seperti tadi saya bilang yang perbedaan itu ya. Misal Opa Yosef ditegur ke MSK, Opa, jangan ngerokok lagi. Opa ini anak kecil apa ini? Nah, tapi sebagai seorang yang lebih tua ataupun kita yang seorang lebih muda, oh iya ya, dia mengasihi saya. Dia memperhatikan saya. Dia mau untuk saya menjadi lebih baik. Kasih sebagai sebuah pembuktian. Supaya ketika kita keluar, orang bisa tahu, wah ini rock, ini representatif of Christ Kingdom. Kita bukan lagi dilihat, itu dia tuh Ella, itu dia tuh Maris tuh. Dengan tatapan yang aduh, gimana gitu kan. Tapi ketika kita bersosialisasi dengan orang, ketika kita ada di sinergi lah, kita jadi berkat di situ. Ketika kita ketemu dengan teman-teman yang baru, kita jadi berkat di situ. Karena kasih itu menjadi pembuktian. Slide berikutnya Kak. Yang pertama, kasih menjadi standar hidup kita sebagai orang-orang tebusan. Tuhan menebus kita itu bukan dengan cara yang mudah. Tebusan itu sesuatu yang mahal, karena nggak dibayar cicil ya. Kayak kami kalau misal cicil di mana, bayarnya nanti per bulan ini ya, enggak. Misal Tuhan udah dikasih saya, kakiku aja yang disalib dulu ya, enggak toh. Langsung total, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita sebagai orang-orang atau yang disebut murid-murid Tuhan, kita nggak boleh jadi orang yang punya standar hidup tidak seperti Kristus. Tapi kita harus punya standar hidup seperti Kristus. Karena ketika peristiwa kematian di kayu salib itu menjadi bukti bahwa kita berharga dan kita layak di hadapan Tuhan. Yang berikut, yang kedua itu kasih menjadi pembuktian karakter hidupmu. Sesuai nggak sama standar kerajaan Allah atau malah lebih condong kepada yang dunia inginkan. Itu ada di slide berikutnya KL. Saya bagi dua di situ. Kalau standar kerajaan Allah itu mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita nggak bisa tahu kasih itu seperti apa kalau kita nggak lihat yang Tuhan lakukan. Karena kalau kita nggak lihat yang Tuhan lakukan, kasih yang kita lakukan itu ya seperti yang dunia inginkan yang sebelahnya. Mengasihi karena berbagai alasan yang menguntungkan dan membuat nyaman diri sendiri. Egosentris namanya.
Kalau aku mengasihi Meski, kira-kira nanti Meski bisa kasih apa ya? Kalau aku baik ke Meski kira-kira bisa balas apa ya? Kalau di dunia pelayanan, kalau aku udah melayani, Tuhan kasih aku apa ya? Jadi hitung-hitungan. Jadinya kok nggak ada untung buat saya, Tuhan? Lu ngapain saya lakuin ini? Saya sangat terberkati ketika saya pelayanan di sini, dan Pak Gembala kita, Pak Pernel, kita berhenti untuk PK. Oh, kok gitu ya? Pelayanan di sini awalnya. Karena zaman dulu masih ada ya, Bu. Kita singer dikasih seperti itu ya, Maya, ada PK untuk. Terus tiba-tiba PS bilang kita stop kasih PK buat anak-anak yang pelayanan di sini. Dan ketika kita pelayanan di desa pun nggak boleh terima PK. Awalnya saya mikir, terus kan dibilang pelayan ini hidup dari persembahan. Terus kalau kita nggak punya, udah mulai hitung-hitungan lah, udah otak ini otak manusia yang masih memperhitungkan itu. Berarti kasih yang kita gunakan itu ya masih standar dunia. Mari kita cross check juga diri kita masing-masing. Kita udah standar kerajaan Allah atau masih standar dunia? Atau kadang masih di tengah nih. Yang kedua itu dikatakan mengasihi walaupun musuhmu sendiri. Aduh, mati. Mengasihi walaupun musuhmu sendiri ini hal yang berat juga, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ternyata nggak gampang yang mengikuti Yesus. Ada yang kaget nggak? Mengasihi musuh loh. Kemarahan diri sendiri aja kadang kita nggak bisa kontrol. Ini disuruh mengasihi musuh. Musuhmu nggak usah lah manusia yang kelihatan. Mungkin musuhmu kebiasaan-kebiasaanmu yang nggak berkenan kepada Tuhan, yang nggak menuju kepada kebenaran. Mungkin hobi-hobimu yang kadang kok nggak sesuai. Itu musuh kita. Bagaimana supaya kita mengontrol diri kita untuk, Tuhan ampuni saya. Saya mau jadi orang yang melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran. Supaya nanti ketika musuh yang kelihatan muncul, udahlah biasa. Daging kita diremek-remek pun, dalam nama Tuhan Yesus bisa lah. Seperti itu ya. Yang standar dunia yang dunia inginkan, mengasihi orang yang baik terhadapmu dan bencilah musuhmu. Itu ada di dalam Matius 5 ayat 43. Itu yang dunia inginkan. Gak boleh loh. Itu kan musuhmu. Harusnya kamu benci sama dia. Yang harus kamu baik-baik itu ya orang yang baik sama kamu. Seperti kata diri, kalau kamu baik ya aku lebih baik. Kalau kamu mau jahat ya aku lebih jahat. Itu lagi-lagi dunia inginkan tuh, kamu harus berpusat ke dirimu. Gak ada lagi orang lain di hidup ini, cuman kamu. Pokoknya yang baik sama kamu baikin. Tapi kalau yang jahat sama kamu, balas 1000 kali lipat kalau bisa. Itu ajaran dunia. Dan sadar gak sadar itu udah banyak terjadi. Dan generasi-generasi di bawah kita ini harus kita tolong untuk selamat dari itu. Karena kadang gak apa-apa dibalas aja. Dia kalau mukul kamu, balas lagi, lebih lagi. Padahal Tuhan gak inginkan itu. Saya pernah nonton sebuah ilustrasi di barat sana. Cewek itu berdiri di depan, terus cowok itu bilang, pukul aku. Cewek ini pukul. Dia rangkul. Terus dia lepas. Pukul lagi. Dipukul lagi, lebih kuat. Dirangkul lagi. Sekarang pukul lebih kencang lagi. Ketika dia pukul dan dipeluk, udah gak jadi mukul. Karena udah ketahan pukulan ini sama pelukan orang ini. Terus dia bilang, aku mengasihimu. Nangis langsung cewek itu. Ketika saya nonton itu, mungkin kita gak semua relate sama apa yang pengen disampaikan oleh pembicara di depan itu. Tapi buat saya, ternyata kasih itu mengalahkan hal-hal seperti ini ya. Bahkan dia gak perlu ngomong aku mengasihi pun, ketika dia rangkul, gak jadi lagi pukulan itu diterima. Cewek itu mungkin langsung luluh hatinya. Disentuh oleh Roh Kudus bahwa kasih itu seperti itu. Gak usah banyak ngomong, tindakanmu lebih penting. Jadi ketika
Pukulan demi pukulan kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Nggak pukulan langsung, tapi mungkin perilaku, sikap, tutur kata mereka yang menyakiti kita. Jangan langsung kita balas, tapi kita dekati dia dengan kasih sambil kita doakan. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu nggak tidur. Roh Kudus ada di setiap hati kita. Dan dia akan bekerja dengan caranya yang luar biasa dan dahsyat. Karena kasih itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Yang berikutnya yang di bawah, mengasihi sesama layaknya mengasihi diri sendiri. Ini sudah dibahas juga dan ada beberapa ayat di situ yang bisa Bapak Ibu baca. Itu tentang mengasihi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lapar, kita makan. Begitupun dengan sesama. Ketika kita lihat mereka dalam keadaan yang ya tidak baik lah keadaannya, mungkin kita bisa tolong. Itu cara-cara yang nyata untuk kita bisa menolong mereka. Saya mendapat kasih yang luar biasa dari Pak Kornel dan juga Bu Ruth. Walaupun mereka bukan orang tua kandung saya, tapi saya begitu merasakan kasih dari mereka. Begitu pula Bapak Ibu yang ada di sini yang begitu mengasihi saya. Saya bisa merasakan itu. Ketika saya baru buka jualan, waduh, yang support saya itu banyak. Semangat ya Kak. Buat saya itu bentuk kasih. Apalagi Cik Nana, semoga viral ya. Wah, saya semangat. Itu saya secara sadar nggak? Sadar ini membangkitkan semangat saya. Itu adalah bentuk kasih yang buat saya luar biasa. Nggak perlu, Kak Inkun pesan 150 bungkus. Saya nggak sanggup masak, Bapak Ibu, kalau sebanyak itu. Tapi dengan semangat yang dikasih, Kak Maris, Kak Meske, Kak Ella, Pak Weli, semangat ya Kun, selamat loh. Itu bahkan minggu depannya diomongin lagi sama Pak Weli. Buat saya bukan makin semangat kejar cuannya ya, bukan juga. Tapi semangat untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya percaya dari segala usaha yang kita lakukan, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Saya jualan seblak aja, saya berdoa. Tuhan, walaupun saya cuma jualan seblak, saya mau jadi berkat. Gak cuma jualan seblak tok ini, terus ya udah. Saya komitmen bahwa minggu saya harus tutup. Dan saya percaya hari-hari lain tuh berkatnya Tuhan tuh lebih lagi lah. Minggu saya mau fokus untuk Tuhan. Saya nggak mau ketika saya udah melayani, saya pulang saya capek, jadi pengeluhan yang nggak jelas. Bisa berantem sama suami, marah-marah ke Karin. Saya nggak mau. Saya menetapkan itu dan saya bilang bahwa saya bersyukur lewat kasih yang Bapak Ibu dan dirimu memberikan kepada saya, semoga bisa jadi berkat. Dan itulah pentingnya kita saling mengasihi di dalam sebuah komunitas. Slide berikutnya Kak. Saya punya satu quotes untuk kita semua. Kita bisa baca nggak ya Bapak Ibu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasih itu mahal harganya. Bukti penebusan Yesus. Karena itu kasih tidak dapat dilakukan oleh orang murahan. Kita mau ya jadi orang-orang yang mahal ya, yang precious ya. Jadi kita nggak boleh menyanyiakan kasih yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Slide berikutnya. Let's love each other. Marilah kita saling mengasihi. With love dari Inkun. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa di dalam komunitas ini terdapat kasih yang besar bagi kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Ajarlah kami terus Bapa